Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin, kalau ada hadirat jamaah sholat zuhur Masjid Al-Asy'ari Unisba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bisa memanjangkan usia kita sehingga kita bisa mengisinya dengan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang saya mendapat tugas untuk menyampaikan tema kajian pada zuhur ini, yakni ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Nah, ini dibatasi kajian surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan ayat 35, 2 ayat. Teks ayat tersebut adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Saya bacakan saja karena waktunya terbatas ya. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kalau kita melihat sabab nuzul ataupun latar belakang turunnya ayat ini, menurut Imam Al-Wahidi ya, bahwa sebab turun ayat 34 surat At-Taubah ini ya, berkaitan dengan ahlul kitab yang sering memakan ataupun menerima suap dalam praktik keagamaan mereka, yakni berupa penghutan uang kepada orang-orang awam dari umat mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Zaid ibnu Wahab yang menceritakan bahwa dirinya melewati perkampungan yang bernama Az-Zahdah, ini dekat kota Madinah. Di sana ia bertemu dengan Abu Dzar. Lalu aku bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang ayat 34 surat At-Taubah ini? Dia menjawab, saya pernah ke Syam ataupun Syria. Dan di sana berbeda pendapat dengan gubernur Muawiyah ibnu Abi Sufyan tentang sebab nuzul ayat 34 surat At-Taubah ini. Katanya Muawiyah berpendapat bahwa ayat itu turun berkaitan dengan ahlul kitab. Artinya berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Sementara saya berpendapat bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan kita semua dan termasuk mereka. Kami berdua berdebat seru tentang sebab nuzul ayat tersebut. Akhirnya kami mengadu kepada Khalifah Utsman ibnu Affan yang ibu kotanya Madinah ketika itu. Beliau akhirnya mengirim surat agar saya pergi ke Madinah. Aku pun pulang ke Madinah yang ketika itu sedang banyak orang yang berkumpul, sehingga mereka tidak mengenali diri saya. Lalu aku mengadu kepada Khalifah Utsman dan ia berkata, kalau mau engkau boleh mendekat. Kemudian Utsman bertutur, itulah ayat yang turun berkenaan denganku di rumah ini. Andaikan yang membawa berita itu orang Habasyah, niscaya aku juga akan mendengar dan menaatinya. Ahli tafsir pun berbeda pendapat tentang latar belakang turun ayat 34 surat Taubah ini. Sebagian dari mereka berpendapat sama dengan Muawiyah dan yang sebagian lain sependapat denganku. Imam As-Sudi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah umat Islam. Sedangkan menurut Imam Ad-Dhahhak ayat itu turun berkaitan dengan kaum muslimin dan ahlul kitab. Nah, ini katanya pendapat yang paling sahih. Penjelasan ayat. Awal ayat 34 surat At-Taubah ini menerangkan perilaku buruk tokoh-tokoh agama Yahudi, pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama Nasrani, baik para pendeta maupun biarawan dan biarawati mereka. Perilaku buruk mereka itu dipermaklumkan kepada orang-orang beriman dari kalangan kaum muslimin, agar mereka tidak meniru perilaku buruk mereka itu. Ahlul kitab biasa memperoleh harta secara batil ataupun tidak benar, seperti menerima suap atau yang dikenal dengan riswah dalam masalah hukum dan peradilan, memakan riba yang sebenarnya telah diharamkan oleh agama mereka. Jadi mereka kekeh, walaupun agama Yahudi dan Nasrani itu mengharamkan riba, mereka tetap memungut riba. Memungut uang untuk pemeliharaan makam para nabi dan orang-orang saleh, uang tebusan dosa dan pembaptisan, menjual belikan fatwa agama sehingga dapat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, terutama untuk kepentingan para penguasa dan para hakim. Orang Yahudi bahkan lebih parah lagi, menghalalkan memungut uang dari musuh-musuhnya, walaupun dengan cara mengkhianatinya, mencuri ataupun merampoknya. Keburukan lain yang dilakukan para tokoh agama Yahudi dan Nasrani ialah menghalangi orang lain untuk mempelajari dan memeluk Islam, memakan harta yang haram, menghalangi orang untuk melakukan kebenaran ataupun al-haq, mendustakan risalah Islam, atau membuat orang lain rugi ataupun membuat orang lain ragu terhadap Islam, baik berkaitan dengan masalah akidah maupun hukum-hukumnya. Bahkan mereka mencela Nabi dan menolak Al-Quranul Karim. Tujuan utama mereka sebagaimana dapat dipahami adalah menanamkan rasa tamak terhadap materi dan kedudukan. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa mereka itu menggiring umat Islam ataupun menggiring manusia untuk bersifat materialistik dan meninggalkan masalah-masalah keagamaan. Mereka juga disifati dengan bakhil dan yang akut. Tidak mau untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mereka hanya mengumpul-ngumpulkan harta di berangkas-berangkas dengan tanpa mengeluarkan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan kekayaan, seperti zakat, infak maupun sedekah. Oleh karena itu mereka layak mendapat ancaman azab yang pedih di akhirat kelak. Ancaman itu menurut Wahbah Zuhaili ditujukan kepada mereka dan kaum muslimin yang memiliki sifat seperti mereka, sesuai dengan latar belakang turun ayat yang meliputi ahlul kitab maupun kaum muslimin.
Mencari dan mengumpulkan harta itu pada dasarnya diperbolehkan, asal tetap mengeluarkan kewajiban agama yang berkaitan dengan harta itu, seperti zakat dan sejenisnya, infak, sedekah atau kepentingan agama dan masyarakat lainnya. Menimbun harta yang diharamkan ialah bila ia tidak mengeluarkan kewajiban-kewajiban agama yang melekat pada harta itu. Imam Asy-Syafi'i mengutip pendapat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa menyimpan harta itu diperbolehkan asal dikeluarkan zakatnya walaupun sebanyak apa harta yang disimpan itu. Jadi menyimpan harta sebanyak-banyaknya pun boleh, asal ingat ada hak yang melekat pada harta itu. Harta yang hanya disimpan dan tidak dikeluarkan zakatnya itu yang dimaksud dengan kanzun pada ayat tadi. Ini juga pendapat Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah yang kata mereka pendapat ini marfu, artinya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga pendapat yang maqtu, tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini hanya merupakan pendapat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa ketika ayat 34 ini turun, kaum muslimin merasa keberatan untuk mengamalkannya. Mereka mengatakan, tidak ada seorang pun dari kami yang dapat menyimpan harta untuk kelangsungan hidup putra-putranya sepeninggal mereka kelak. Mereka khawatir sekali kalau tidak boleh menyimpan harta. Padahal ini fitrah orang tua biasanya memikirkan kehidupan generasi berikutnya ataupun anak-anaknya. Ya. Kata Umar, aku lebih merasa kesulitan daripada kalian. Lalu Umar pergi dan diikuti oleh Sauban menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Nabi, ayat 34 surat At-Taubah ini sangat berat dilakukan oleh para sahabat Tuhan. Rasulullah kemudian menjawab, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta kalian. Allah kemudian mewajibkan pembagian warisan pada harta yang kalian tinggalkan. Umar Ibnul Khattab akhirnya bertakbir, Allahu Akbar. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, aku jelaskan kepada kalian tentang simpanan yang terbaik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya kanzun ataupun simpanan yang terbaik itu, yang pertama adalah istri yang salihah, yang apabila kamu pandang menyenangkan hatimu, apabila kau perintah menaati perintahmu, dan apabila engkau tidak ada di rumah, ia memelihara kehormatannya untuk dirimu. Imam Abdul Razak meriwayatkan hadis dari Ali ibnu Abi Thalib berkaitan dengan ayat 34 surat At-Taubah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka orang yang menimbun emas dan perak. Para sahabat lalu bertanya, hai Rasulullah, harta apa yang bisa kami simpan? Beliau lalu menjawab, lisan yang selalu zikir kepada Allah, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang selalu mendukungmu dalam melaksanakan dan mengamalkan agamamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang enggan membayar zakat, sebagaimana diterangkan ayat 35 surat At-Taubah ini. Emas dan perak yang mereka kumpulkan itu akan dipanaskan di dalam api neraka. Lalu dahi, lambung, dan punggung mereka dibakar di atas emas dan perak yang dipanaskan di api neraka itu. Malaikat penjaga neraka kemudian berkata kepada mereka, inilah emas dan perak ataupun harta yang kalian simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Rasakan akibat perbuatan kalian yang menimbun harta itu. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya di akhirat akan menjadi bara api. Kemudian wajah, lambung dan punggung mereka akan disetrika dengan bara api itu selama 50.000 tahun,
sampai nasib hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ditentukan. Apakah mereka masuk surga ataupun mereka masuk neraka. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kaya yang tidak pernah mengeluarkan zakat kekayaannya, di akhirat hartanya itu akan menjadi ular besar yang sangat berbisa, lalu melilit dan menggigit-gigitnya sambil mengatakan, aku ini hartamu, aku ini emas dan perakmu yang tidak pernah kau keluarkan zakatnya. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan peternak yang tidak pernah mengeluarkan zakat ternaknya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, peternak sapi atau peternak unta, peternak kambing dan lain sebagainya, apabila mereka tidak mengeluarkan zakatnya, nanti ternaknya itu akan menjadi siksa baginya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sapi-sapi ternak mereka yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya ini nanti akan secara bergiliran menginjak-injak dirinya dan menggigit-gigit dirinya secara bergiliran. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengetahui ada pada harta kita ini ada yang disebut dengan hakun maklum, hak tertentu yang harus dikeluarkan. Hendaknya kalau kita sudah memiliki harta sampai nisab, maka keluarkan sebagian kecil dari harta kita ini. Kalau kita sebagai karyawan ini, yang paling-paling kita hanya mengeluarkan 2,5%. Dan kalau dikumpulkan selama 1 tahun itu sudah mencapai nisab, yakni kalau dikalkulasi dengan nilai emas sama dengan senilai 85 gram emas. Para hadirin di sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir hikmah dan pesan yang bisa kita ambil dari 2 ayat yang kita bahas tadi. Yang pertama, haram memakan harta secara batil, baik materi, karena materi harta yang kita makan itu termasuk harta haram. Kemudian yang kedua adalah harta haram yang karena cara mencarinya. Nah, ini harta haram itu ada 2 macam. Materinya haram seperti bangkai. Kemudian ada darah, daging babi. Itu materinya haram. Tapi kalau cara memperolehnya banyak. Ya umpamanya harta yang diperoleh melalui suap, ya itu juga haram. Harta yang diperoleh melalui merampok, mencuri, korupsi, itu hartanya halal, tapi caranya haram, cara memperolehnya. Yang kedua, haram menyimpan atau menimbun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Menyimpan uang boleh, tapi ingat, kita harus mengeluarkan zakat uang ataupun zakat harta yang kita miliki itu. Yang terakhir, orang yang menimbun harta dan tidak mengeluarkan zakatnya itu diancam dengan azab neraka yang sangat pedih. Disetrika wajah, lambung dan punggungnya dengan api yang sangat panas. Atau harta itu akan menjadi ular berbisa yang akan membelit dan menggigit-gigit mereka kelak di akhirat. Nauzubillah min zalik. Para hadirin sidang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan kita mudah-mudahan semuanya nanti menjadi muzaki. Dan muzaki yang sadar untuk mengeluarkan zakat. Sehingga zakat ini akan bisa mencucikan diri kita dari sifat bakhil. Dan menyucikan harta kita dari hak-hak yang melekat atau hak orang lain yang melekat pada harta ini. Kesimpulannya bahwa orang yang mestinya telah berkewajiban mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, dia itu sama dengan orang yang memakan harta orang lain secara batil. Dan ini lebih menyedihkan, karena yang dimakan itu adalah harta-harta mustahik. Ada fakir, ada miskin dan lain sebagainya. Ini lebih menyedihkan sekali. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.